한수, 다 내 잘못이야. 가자! 저 공주님한테! 더 좋은 곳, 더 귀한 곳으로. 전쟁 시작이라고. Terakhir kali, Hansu yang mabuk tanpa sadar memeluk Yeonju dan memanggilnya sebagai Ensu adiknya. Hansu juga mengatakan harus bertemu dengan Tuan Putri. Tak lama kemudian, Hakim Yu tiba di sana dan langsung membantu Yeonju untuk membawa Hansu pulang. Saat itu, Hakim Yu hanya menatap Yeonju tajam tanpa mengatakan apapun. Setelah sampai di kedai, Hakim Yu meminta waktu pada Yeonju untuk berbicara empat mata. Hakim Yu mengira bahwa Yeonju selalu berada di dekat Hansu karena untuk menebus kesalahannya. Saat itulah Hakim Yu mengatakan bahwa Hansu adalah putra petugas Kang. Ia juga meminta Yeonju agar berhenti melakukannya karena artinya Yeonju harus melawan ayahnya serta semua orang di Joseon. Yeonju yang kini tahu siapa Hansu sebenarnya terlihat shock, namun sebisa mungkin ia menyembunyikan rasa terkejutnya dari Hakim Yu. Ia beralasan mendekati Hansu karena terpesona dengan kemampuan yang dimiliki pria itu. Setelah mengucapkan itu, ia lalu meninggalkan Hakim Yu dengan air mata yang tertahan. Yeonju kemudian teringat dengan ayah Hansu. Dulu rupanya ia begitu dekat dengan ayah Hansu yang juga merupakan tangan kanan ayahnya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah lama Hansu dan mengeluarkan air mata penyesalannya di sana. Kebenaran dari surat ayah Hansu, benar dia yang menerima surat itu dari sekretaris ayah Hansu. Namun tanpa ia duga, salah satu orang eksekutif Yu mengetahui hal itu lalu mengambil suratnya. Yeonju bahkan belum sempat memberikan surat itu pada raja. Setelah itu, raja juga bertengkar dengan eksekutif Yu lalu meninggal setelahnya. Hari kematian raja rupanya juga bertepatan dengan kematian ayah Hansu. Hansu yang depresi bahkan mencoba bunuh diri, meloncat dari tebing. Beruntung Dongji berhasil menemukannya. Bahkan kejadian itu masih menghantui Hansu hingga sekarang. Hansu yang mabuk terus menangis dan merancau ketakutan membuat Dongji harus menenangkannya. Pagi harinya, Hansu telah bangun dari tidurnya. Ia lupa kejadian semalam dan hanya menebak bahwa Dongji atau Yeonju yang mengantarnya pulang. Namun betapa terkejutnya dia saat tahu bahwa yang mengantarnya pulang adalah Hakim Yu. Karena malu, Hansu memilih untuk kabur dari Dongji dan Chuyeon dan pergi ke sungai. Namun tanpa sengaja, ia malah tercebur. Hansu yang trauma dengan air sebisa mungkin berenang mencapai ke tepian. Seketika, bayangan Yeonju muncul di depannya membuatnya teringat dengan kenangan saat ia mabuk. Ia bahkan memaksakan diri untuk melawan traumanya. Sepulang dari sungai, Hansu samar-samar melihat seseorang yang memberikan persembahan di depan rumahnya. Namun ia tak tahu bahwa yang melakukan itu adalah Yeonju. Meski merasa aneh karena ada orang yang melakukan itu, Hansu memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Keesokan paginya, mereka semua bersiap-siap untuk kembali ke Hanyang. Yeonju terlihat menghindari Hansu, membuat Hansu penasaran alasannya. Ia mengira bahwa Hakim Yu telah memarahi Yeonju, namun Hansu tampak lega karena Hakim Yu tidak melakukannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah festival desa. Yeonju meminta mereka berhenti untuk melihat festival itu dan menunda kepulangan mereka ke Hanyang. Hansu awalnya menolak karena ia harus segera bertemu dengan Tuan Putri untuk menanyakan surat ayahnya. Kepala desa sudah mengatakan padanya bahwa Tuan Putri Yeonju yang menerima surat ayahnya saat itu. Namun Yeonju mengatakan bahwa hari itu adalah ulang tahunnya, membuat Hansu tak bisa menolak. Mereka terlihat menikmati festival itu, bahkan Hansu ikut salah satu permainan dan bahkan menjadi pemenang. Hansu kemudian mengambil hadiah berupa sepatu bunga lalu memberikannya pada Yeonju sebagai hadiah ulang tahunnya.
Sementara itu di Hanyang, pedagang Cho dan anak buahnya atas suruhan Tuan Chu menculik dua gisaing yang biasa bersama Hansu. Mereka memaksa keduanya untuk mengatakan siapa Hansu. Mereka bahkan mengambil buku besar yang Hansu ambil dari rumah Komisaris Park. Setelah tahu bahwa kampung halaman Hansu di Chongsan, Tuan Chu kembali teringat kejadian 7 tahun yang lalu. Saat itu, rupanya Tuan Chu adalah gubernur Chongsan. Salah seorang menteri mendatanginya dan memintanya untuk menangani sebuah kasus. Tuan Chu kemudian mendatangi Komisaris Park dan Tuan Chang untuk melaksanakan rencana tersebut. Tak lupa, mereka juga membayar wanita tua penyebar gosip itu. Kasus itu adalah kasus suap yang melibatkan ayah Hansu. Tuan Chu kemudian menyadari bahwa Hansu adalah putra petugas Kang. Ia kemudian membuat rencana untuk menyingkirkan Hansu. 그놈이 먼저 술 쓰기 전에 내가 먼저 그놈을 제거하면 돼. Kembali pada Hansu, di kedai ia sempat berbicara lebih dalam pada Yeonju yang mengatakan bahwa hidup bukanlah tujuan hidupnya. Yeonju yang mendengar itu merasa bersalah dan berjanji akan membuat Hansu menjadi tujuan hidupnya. Ia juga meminta Hansu untuk tetap mempercayainya, tak peduli apapun yang terjadi meski nanti ia akan mengecewakannya. 제가 하는 모든 행동과 선택은 모두 나리를 위해서예요. Sementara itu, hal buruk rupanya tengah menimpa Tuan Chu. Putra semata wayangnya membuat sebuah kesalahan dan harus dipenjara. Beberapa hari yang lalu, putra Tuan Chu tengah mabuk lalu marah-marah pada seseorang yang mengabaikan sapaannya. Karena kesal, ia memukuli pria itu sampai meninggal. Saat itulah seorang pria yang juga merupakan tetangga korban melihat kejadian itu. Ia yang menjadi saksi malah kini menjadi tersangka. Yeonju dan lainnya akhirnya sampai di Hanyang. Rupanya surat dari petugas Kang masih tersimpan dalam buku hukum yang Yeonju ambil di kamar raja pada hari kematiannya. Saat itulah ia melihat Hansu datang membawa dua gisaing yang diculik Tuan Chu. Melihat itu, Dongji mulai ketakutan. Menurutnya semua itu adalah peringatan dari Tuan Chu agar tidak mengusiknya. Ia juga meminta Hansu untuk berhenti mengganggu pria itu. Setelah itu, Hansu pergi menemui Hakim Yu untuk menanyakan keberadaan Putri Yeonju. Rupanya kabar pertunangan Hakim Yu dan Putri Yeonju rupanya sudah diketahui publik. Hansu juga memohon agar Hakim Yu membantunya. Hakim Yu tampak terkejut saat tahu Hansu tak tahu bahwa selama ini Putri Yeonju selalu bersamanya. Untuk mengulur waktu, Hakim Yu meminta Hansu untuk menyelesaikan sebuah kasus sementara ia akan berbicara dengan Putri Yeonju. 공주님을 뵈려면 그 정도 값은. Hansu kemudian menemui tersangka kasus tersebut yang bernama Lee Bong-sam. Namun Lee Bong-sam tak mengatakan apapun, membuat Hansu pusing dibuatnya. Tak lama kemudian ia telah kembali ke kedai. Seorang klien langsung menghampirinya dan memohon padanya untuk menyelamatkan sang ayah. Anak itu bercerita bahwa ayahnya yang menjadi saksi suatu pembunuhan malah dituduh menjadi pelakunya. Ayahnya adalah seorang pelayan di rumah pelaku yang sebenarnya karena tak bisa membayar hutang setelah meminjam beras. Semua orang yang berada di sana tampak pesimis bahwa Hansu tak bisa memenangkan sidang karena seorang pelayan tak diizinkan untuk menggugat tuannya. Begitu juga dengan Hansu yang menganggap masalah itu sangat sulit untuk ditangani. Namun setelah tahu bahwa anak itu adalah putra Lee Bong-sam, Hansu dengan semangat mengambil kasus tersebut. Malam harinya, Choi Yun dengan tergesa memberitahu Yeonju tentang kabar yang tidak menyenangkan. Yeonju segera mendatangi Hansu dan memintanya untuk tidak mengambil kasus tersebut karena ia tahu Hansu mengambil kasus itu hanya untuk balas dendam. Hansu terkejut karena Yeonju mengetahui hal itu. Awalnya semua itu memang ia gunakan untuk balas dendam, namun kini ia ingin menyelamatkan rakyat jelata yang difitnah dengan semena-mena. Yeonju tetap meminta Hansu untuk pergi karena Hansu dalam bahaya. Namun Hansu dengan tenang malah berkata bahwa ia tak akan mati selama Yeonju berada di sampingnya. Saat itulah beberapa pria bertopeng mendatangi mereka dan melempar pisau. Hansu yang melihat itu segera melindungi Yeonju membuat pisau itu mengenai tubuhnya. Lemparan pisau kedua kembali mengenainya, namun beruntung sebuah dokumen yang ia selipkan di bajunya melindunginya. Ia meminta Yeonju untuk pergi sementara ia akan menyelesaikan semuanya di sana. Namun Yeonju tak ingin pergi, ia tetap di sana menemani Hansu yang bertarung melawan orang-orang itu.
Yeonju bahkan membantu Hansu saat situasi Hansu terdesak membuatnya tersungkur dan terluka. Saat itulah Choi Yoon datang dan meminta mereka untuk segera pergi. Setelah mengantar Yeonju ke Suwon-gak, Hansu menemui Tuan Chu di rumah bordir. Dengan penuh kemarahan, Hansu menancapkan pedang yang dilumuri darah di depan Tuan Chu. Ia mengatakan siapa dirinya dan kasus yang melibatkan sang ayah. Ia juga mengatakan ada di sana untuk membalas ancaman Tuan Chu. Hansu membuka dokumen yang ia bawa lalu menandainya dengan darahnya. Saat itulah ia menyatakan perang dengan Tuan Chu. Keluar dari rumah bordir, Hansu pingsan di tangan Dongchi dan juga Yeonju. Sepanjang malam, Yeonju menemani Hansu yang pingsan sambil memikirkan pengakuan tentang dirinya. Hansu terlihat bangun membuat Yeonju tampak lega. Menurut Hansu, ia sangat mempercayai Yeonju karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan jika kasus ini selesai, ia ingin menjadi orang normal seperti yang lainnya, menikah dan punya anak. Ia meminta Yeonju untuk menikah dengannya dan meminta Yeonju untuk menunggunya. Mendengar itu, Yeonju juga meminta Hansu menunggu sampai kasus ini selesai dan mengatakan rahasianya pada Hansu. 혼인도 하고, 아이도 낳고, 그리고 Yeonju terlihat mendatangi Hakim Yu dan membahas tentang alasan Hakim Yu memberikan kasus itu pada Hansu. Ia juga mengatakan tak akan berhenti di sana meski ia harus melawan eksekutif Yu. Ia bahkan meminta Hakim Yu untuk membantunya. 강한 씨를 지키는데 제 도움이 필요할 수도 있으니까. 혈육보다 정의의 편에 설 수 있는 분일 수도 있겠다. Sementara itu, ditemani Tuan Cho, istri Lee Bo-sam mengunjunginya di penjara. Istri Lee Bo-sam tak mengatakan apapun dan hanya minta maaf karena terlambat menjenguk. Namun, melihat rambut istrinya yang terpotong, Lee Bo-sam merasa bersalah. Istrinya pasti telah menjual rambutnya untuk biaya mereka hidup. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar bahwa Lee Bo-sam telah membuat pengakuan membunuh korban. Hansu yang mendengar itu langsung mendatanginya. Namun Lee Bo-sam tak mengatakan apapun, hanya mengatakan bahwa dia pelakunya. 죽인 거 접니다. Ia beralasan tak bisa melimpahkan hutang itu pada keluarganya karena itulah ia tak punya pilihan lain selain mengakuinya. Hansu tak percaya dengan keputusan Lee Bo-sam setelah semua yang dilakukan anak dan istrinya untuknya. Ia menganggap Lee Bo-sam terlalu gegabah. Rupanya saat berkunjung ke penjara, Tuan Cho meminta istri Lee Bo-sam untuk membujuk Lee Bo-sam mengakui tuduhan tersebut. Ia bahkan diiming-imingi tanah dan uang yang cukup untuk membuat anaknya sekolah agar bisa lulus ujian dan menjadi bangsawan. Putra Lee Bo-sam yang mendengar itu langsung menolak tawaran tersebut. Alih-alih menjadi bangsawan, ia bahkan lebih bangga menjadi putra ayahnya. Mendengar hal itu, Lee Bo-sam terlihat menyesal dan meminta Hansu untuk membantunya dalam gugatan. 구합니다, 외지부나리. 제가 일을 그르쳐서 어쩌면 좋습니다. Keesokan harinya, Hansu langsung menemui hakim untuk meminta persetujuan gugatan. Ia mengatakan bahwa Lee Bo-sam difitnah dan menyebut putra Tuan Chu sebagai pelakunya. Mendengar nama Tuan Chu, hakim itu tampak bergeming. Ia bahkan mengancam Hansu jika pernyataan Hansu salah, maka Hansu harus bersedia menyerahkan nyawanya. Bukan Hansu namanya jika takut dengan ancaman semacam itu. Ia bersedia menerima tantangan itu meski tangan dan kakinya bergetar. 죽이면 목숨으로 갚는 법이니 사람 살리려면 응당 목숨 정도는 걸어야 오히려 좋아. 근데 왜? Dibantu Dongchi dan Yeonju, Hansu membaca semua dokumen dan kasus yang berkaitan dengan kasus tersebut. Keesokan harinya, dengan penuh semangat Hansu pergi ke pengadilan. Namun rupanya gugatan hari itu ditunda karena hakim mendadak sakit. Tak hanya itu, Lee Bo-sam yang berada di penjara juga sedang sekarat karena memakan racun tikus. Melihat itu, putra Lee Bo-sam sambil menangis mendatangi rumah Tuan Chu. Ia berteriak di depan pintu rumahnya menanyakan alasan mengapa ayahnya difitnah. Tepat saat itu, Tuan Chu tiba di sana. Peringgai orang itu sama sekali tak berubah, masih sama seperti saat ia menghadapi Hansu saat masih kecil, sombong dan kasar. Ia bahkan mendorong anak itu membuat Hansu menolongnya. Tuan Chu kembali mengancam Hansu dan mengatakan bahwa semua yang terjadi pada keluarga Lee Bo-sam karena ambisi Hansu untuk balas dendam padanya. Ia juga mengatakan bahwa gugatan itu tak pernah terjadi sampai kapanpun. 권력을 가진 사람만이 제대로 다룰 수 있는 법인데 알겠느냐 꼬마야.
Melihat cara licik yang digunakan Tuan Chu untuk melawannya, membuat Hansu kebingungan. Bahkan Yeonju berniat menemui raja namun dihalangi Hakim Yu. Karena jika orang-orang melihat Yeonju di sana, identitasnya akan terbongkar. Sebagai gantinya, Hakim Yu akan membantunya. Saat membicarakan kasus itu, tanpa sadar Yeonju mengatakan kunci untuk kasus tersebut. Hansu akan membuat anak Tuan Chu mengakui kesalahannya. Hansu kemudian mendatangi Tuan Cho dan meminta bantuan. Ia mengatakan Tuan Cho mengatakan apapun tentang putra Tuan Chu. 꼭 성사로만 이기라는 법이 있어? Rencana akhirnya dimulai. Hakim Yu terlebih dulu mendatangi putra Tuan Chu dan mengatakan bahwa Hansu telah memiliki bukti dan saksi dalam kasus tersebut. Jika ia tak bergegas, Hansu pasti akan memenangkan sidang. Mendengar hal itu, putra Tuan Chu lantas mendatangi Hansu. Kebetulan saat itu Hansu sedang berjalan menuju ke rumah Hakim Yu. Sesampainya di sana, putra Tuan Chu langsung menendang Hansu dan keributan pun terjadi. Putra Tuan Chu mengatakan bahwa dialah pelaku sebenarnya. Ia bahkan menunjukkan betapa kasarnya sifat aslinya. Tanpa ia duga, semua menteri saat itu tengah berkumpul di rumah Hakim Yu. Putra Tuan Chu menangis menyesal meminta maaf atas perbuatannya. Dengan gontai, putra Tuan Chu mendatangi pengadilan dan membuat pengakuan. Tuan Chu yang mengetahui hal itu tampak tak mengerti mengapa putranya melakukannya. Putra Tuan Chu menangis penuh penyesalan. Rupanya selama ini ayahnya mendidiknya dengan keras. Bahkan saat ia tak lulus ujian negara, ayahnya menganggapnya sebagai putra tak berguna. Ia tak ingin ayahnya disalahkan dalam kasus tersebut dan memilih mengakui kesalahannya. Keesokan harinya di istana, semua menteri tampak berdemo di depan istana meminta hukum yang layak pada putra Tuan Chu. Seperti permintaan Yeonju, raja memberikan hukuman yang paling ringan pada putra Tuan Chu agar semua menteri tak terima. Keinginannya pun terwujud setelah hukuman diumumkan, semua menteri memohon di depan istana. Raja yang melihat eksekutif Yu mendatanginya meminta solusi apa yang harus ia lakukan. Jika ia memberikan hukuman yang layak, ia tak ingin mengecewakan eksekutif Yu karena Tuan Chu adalah bawahannya. Eksekutif Yu dengan berat meminta raja untuk memberikan hukuman seperti yang tertulis dalam undang-undang, yaitu hukuman mati. Mendengar itu, raja berterima kasih karena eksekutif Yu tak mengabaikan hukum negara. Hukuman pun akhirnya dilakukan dengan menghukum putra Tuan Chu dengan hukuman gantung. Tuan Chu hanya terduduk lemas saat melihat putranya digantung di depan matanya. Malam harinya, Tuan Chu mengungkapkan kekecewaannya pada eksekutif Yu karena tak membantunya. Ia bahkan memberikan catatan buku besar pada Hansu. Mendengar itu, eksekutif Yu tanpa tak peduli bahkan pergi meninggalkannya. Lee Bo-sam akhirnya dibebaskan dan bisa kembali bersama keluarganya. Sedangkan Tuan Chu tampak meratapi makam putranya. Saat itulah eksekutif Yu berada di sana dan tanpa mengatakan apapun langsung menusuk Tuan Chu disaksikan Tuan Cho. Malam harinya, eksekutif Yu terlihat berbicara dengan seorang wanita di rumahnya. Wanita itu beberapa kali terlihat berada di dalam rumah Hakim Yu. Dari pembicaraan mereka seolah menunjukkan bahwa wanita itu adalah Kang Eun-su, adik Hansu. 만나보겠느냐? 약조대로 네 할 일을 하겠느냐?